upacara memasuki tempat upacara, barisan dipersiapkan. Pimpinan saya melalui masing-masing pemimpin barisan kembali ke samping barisan. Laksanakan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafidz selaku Inspektur Upacara memasuki mimbar upacara. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara dalam rangka memperingati Hari Bakti Postel ke-80 tahun 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak. Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan riwayat singkat Hari Bakti Postel. Sejarah Hari Bakti Postel. Hari Bakti Postel adalah peringatan yang jatuh pada setiap tanggal 27 September. Peringatan ini sudah berlangsung sejak tahun 1964 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 92/1964. Tujuannya untuk mengenang peristiwa penting pasca kemerdekaan, yaitu pengambil alih kantor pusat Pos Telegraf dan Telepon di Bandung dari tangan pemerintah Jepang pada tanggal 27 September tahun 1945 oleh Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon atau AMPTT. Peristiwa ini sangat bersejarah karena mencerminkan hal-hal sebagai berikut. Menggambarkan semangat juang insan pos dan telekomunikasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Menjadi simbol bahwa layanan pos, telegraf, dan telepon adalah urat nadi perjuangan bangsa. Dan sejak saat itu, tanggal 27 September diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Pada tahun 2025, Indonesia kembali memperingati Hari Bakti Postel ke-80 melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dengan tema Kolaborasi Percepat Digitalisasi. Tema ini mencerminkan transformasi dari layanan pos dan telekomunikasi tradisional menuju era digital. Pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik sektor pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan digital nasional. Upaya menjadi sektor pos dan telekomunikasi sebagai pilar konektivitas dan kedaulatan digital Indonesia. Hari Bakti Postel ke-80 bukan hanya mengenang sejarah perjuangan 1945, tapi juga menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen insan pos dan telekomunikasi dalam mendukung visi Indonesia maju melalui digitalisasi. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mari kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan bangsa, terkhusus para insan pos dan telekomunikasi yang telah mendharma baktikan diri mereka untuk bumi pertiwi. Mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Yang kami hormati Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Bapak Nezar Patria, para pejabat tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian Komunikasi dan Digital, para perwakilan dan ketua dari Korps Veteran Komunikasi Pos dan Telekomunikasi serta Legiun Veteran Indonesia, PLT Direktur Utama PT Pos sekaligus tuan rumah Bapak Haris, para pemimpin dan rekan-rekan dari LPP TVRI, RRI, PT Telkom Group, para operator telekomunikasi, Indosat, Excel Smart, Telkomsel, dan lainnya,
para perwakilan dari perusahaan teknologi dan juga media massa nasional, para peserta dan pimpinan asosiasi industri termasuk Mastel, Asperindo, ATSI, Abjatel, Askalsi, dan Abji. Hadirin yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam sidang umum di PBB menyampaikan bahwa atau mengingatkan kita semua bahwa bangsa ini tahu rasanya dijajah, pernah merasakan penjajahan, dan kemudian berhasil merdeka. Setelah selama berabad-abad kita hidup dalam penindasan, kehilangan keadilan, dan diperlakukan tanpa martabat di tanah air sendiri. Kita tahu 80 tahun yang lalu sebagaimana disampaikan sebelumnya pada 27 September tahun 45, hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan, para pemuda Angkatan Muda Pos, Telegraf dan Telepon atau PTT di Bandung telah berhasil merebut kantor pos, telegraf, dan telepon dari tangan penjajah. Dari tempat inilah telegram pertama tentang kemerdekaan Indonesia disebarkan ke dunia. Tanggal 27 September 1945, hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian menjadi tanggal sakti hingga hari ini. Ia menjadi kesaksian bagi dunia internasional bahwa Indonesia telah merdeka dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Bagi kita, kini peristiwa ini pengingat bahwa kedaulatan komunikasi adalah bagian yang amat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan bangsa. Prinsip ini tidak berubah saat ini, bahkan mungkin semakin mendesak ditegakkannya ketika kita memasuki era digitalisasi dengan tantangan baru yang jauh lebih kompleks. Hadirin yang kami banggakan, sejalan dengan arah dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi melalui penguatan jalur distribusi nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2025 telah meluncurkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersil sebagai tambahan regulasi untuk menguatkan ekosistem pos di tanah air demi mendorong pos yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan itu kita harapkan ke depan kolaborasi antara pelaku usaha bisa menjangkau lebih dari 50% wilayah provinsi di Indonesia. Karena sekali lagi Indonesia bukan hanya di Jawa, bukan hanya di barat Indonesia, tapi jauh sampai timur di Indonesia. Dan layanan-layanan ini harus demi keadilan dapat terasa ke berbagai wilayah di Indonesia dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ekosistem industri diperkuat dengan pemanfaatan bersama infrastruktur, kemitraan yang saling menguatkan, sementara iklim usaha dijaga agar tetap sehat dengan prinsip keadilan dan transparansi. Tentunya sejalan dengan pesan kedaulatan kita, saya ingin mengingatkan bahwa dari setiap paket yang bergerak, membawa data, membawa harapan, membawa pesan, dan juga pola konsumsi masyarakat, ini harus menjadi sebuah kebaikan dan kebermanfaatan bagi bangsa. Jika sektor ini tidak berdaulat, data tersebut bisa menjadi celah strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar. Karena itu industri pos harus dikelola dengan standar keamanan yang tinggi, dengan modernisasi teknologi dan keberpihakan pada kepentingan nasional. Saya juga ingin memberikan apresiasi, ini kebanggaan kita semua bahwa tahun 2025 ini kita juga kembali mendapat posisi yang strategis dalam konteks global pada Kongres Universal Post Union atau UPU ke-28 di Dubai. Indonesia terpilih sebagai anggota Council of Administration dan Postal Operation Council. Kepercayaan ini adalah hasil kerja seluruh insan pos dan mitra
Bagi sebagian orang mudahnya itu disebut sebagai Indonesia juga menjadi anggota dari Dewan Badan POS PBB, karena IPU sebetulnya juga adalah perpanjang tanganan atau juga perwakilan dari PBB untuk bidang POS. Dan ini kebanggaan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini harus kita manfaatkan untuk mencapai manfaat-manfaat yang perlu untuk kemudian kita ambil sekali lagi kemanfaatannya, di mana di situ berarti kita menjadi sebuah ekosistem dari POS global. Indonesia ikut menentukan arah POS global dan Indonesia juga tentu dalam kerangka itu dapat atau harus menguatkan industri POS di dalam negeri. Sementara itu untuk industri telekomunikasi, kita tahu telah menjadi urat nadi digital bangsa. Kita patut memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh pelaku industri telekomunikasi yang telah menghadirkan jaringan hingga ke pelosok negeri. Kita sudah terhubung untuk seluruh provinsi di Indonesia. Kita masih punya PR yang saya yakin bisa kita lakukan kalau kita melakukan aksi-aksi kolaborasi bersama. Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya. Angka ini semua kami yakini adalah angka yang target yang masuk akal jika kita semua bergandeng tangan untuk menyelesaikan PR-PR ini bersama dan untuk terus menaikkan konektivitas di angka 80%. Dari posisi saat ini ada 80%, kita akan dorong terus bersama dengan komitmen bahwa hari ini perjuangan belum selesai, dengan semangat meneruskan segala perjuangan yang telah dilakukan angkatan muda dari Postel di tahun 1945. Saya rasa perjuangan untuk membangun konektivitas, berkolaborasi adalah bukan PR yang teramat berat. Kita harus lanjutkan perjuangan dari para pendahulu kita yang telah berjasa di bidang pos dan telekomunikasi. Kita juga masih perlu meningkatkan fixed broadband rumah tangga yang saat ini adalah 27,4% untuk terus meningkat agar penetrasi fixed broadband rumah tangga bisa kita tingkatkan. Pembangunan telekomunikasi adalah bagian dari strategi besar bangsa Indonesia. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional perlu didorong ke angka 8% dan ini hanya dapat dicapai jika kita semua berkontribusi, khususnya di bidang digitalisasi yang menjadi motor penggerak utama. Setiap menara yang terbangun, setiap kabel serat optik yang dibentangkan, dan setiap desa yang berhasil terhubung internet adalah pondasi nyata menuju target 8% tersebut. Peran infrastruktur telekomunikasi tentunya turut membantu kedaulatan bangsa. Kita ingat atau kita lihat bagaimana dalam geopolitik yang amat dinamis, bagaimana dalam pertikaian beberapa negara saat ini, salah satu yang ditargetkan untuk lumpuh ketika dalam perang adalah infrastruktur telekomunikasi. Karena itu bukan berlebihan untuk mengatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi yang berdaulat adalah bagian dari pertahanan nasional yang cakap. Dan karena itu perlu dan wajib kita jaga bersama. Bapak Ibu yang kami banggakan, ruang komunikasi dan digital telah menjadi bagian dari medan pertahanan bangsa dan mereka saya ralat, maka menjaga ruang ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi misi strategis yang membutuhkan sekali lagi koordinasi erat dengan stakeholder, industri pos dan telekomunikasi untuk bahu-membahu menjalankan program prioritas Indonesia. Kita yakin kita bangsa yang kuat, kita bangsa yang mampu menghubungkan desa-desa, melayani rakyat dengan logistik yang merata, menghadirkan jaringan digital hingga ke pelosok. Kita bangsa yang maju, siap bersaing, menguasai teknologi,
dan percaya diri untuk menghadapi tantangan global. Hari Bakti Postel akan selalu menjadi pengingat bahwa masa depan kita bentuk dengan tantangan kita sendiri. Pos akan tetap menjadi jantung logistik bagi rakyat. Telekomunikasi terus menjadi urat nadi digital bagi bangsa, dan bersama keduanya menjadi fondasi kedaulatan Indonesia yang kokoh. Kami tutup di sini dengan mengajak kita semua untuk membangun harapan, memberi kekuatan bagi generasi yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Peletakan karangan bunga di Tugu Peringatan oleh Inspektur Upacara, didampingi Ketua Umum Hari Bakti Postel ke-80 dan PLT Direktur Utama PT Pos Indonesia. Tanda kebesaran buka. Hormat! Gerak! Tekan! Gerak! Peletakan karangan bunga di Tugu Peringatan oleh Inspektur Upacara. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Gerak! Tekan! Gerak! Dilanjutkan pemberian secara simbolis tali asi kepada para Korps Veteran Karyawan Postel. Dilanjutkan penandatanganan sampul peringatan Hari Bakti Postel ke-80 oleh Ibu Menteri didampingi oleh Pemimpin Umum Indo Telco dan PLT Direktur Utama Pos Indonesia.
Dilanjutkan pembacaan deklarasi industri ICT dan digital yang akan dibacakan oleh Bapak Heru Sutadi. Bersama industri ICT dan digital. Kami dari industri ICT dan digital berkomitmen saling berkolaborasi untuk mempercepat dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Bandung, 27 September 2025. Kami persilakan untuk langsung menandatangani. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Ibu Mutia Hafidz, didampingi oleh Ketua Umum Hari Bakti Postel ke-80 yang juga Pemimpin Umum Indo Telco, Bapak Setia Gunawan, dan Direktur Utama Pos Indonesia. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh direksi, operator atau vendor, Ketua Umum Asosiasi bersama Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafidz, serta Ketua Umum Hari Bakti Postel ke-80, Bapak Setia Gunawan dan PLT Direktur Utama Pos Indonesia. Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan, Inspektur Upacara dipersilakan kembali ke mimbar upacara. Menyanyikan lagu Padamu Negeri oleh Paduan Suara.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan membaca doa secara Islam kepada Bapak, Ibu, pemeluk agama dan kepercayaan lain. Diperkenankan melaksanakannya sesuai ajaran masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul dalam rangka memperingati Hari Bakti Postel ke-80 tahun 2025. Dengan penuh kerendahan hati kami panjatkan doa kehadirat-Mu seraya memohon rahmat, bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah peringatan ini sebagai momentum bagi kami untuk mengenang jasa para perintis, pejuang dan pendahulu yang telah mengabdikan diri demi berkembangnya pos dan telekomunikasi di negeri tercinta ini. Lipat gandakanlah pahala atas segala amal baktinya dan anugerahkanlah tempat yang mulia di sisi-Mu bagi mereka yang telah mendahului kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memohon limpahkanlah kepada kami semangat kebersamaan, keikhlasan, serta tekad kuat untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkolaborasi dalam memajukan digitalisasi bangsa. Jadikanlah insan pos, telekomunikasi, dan penyiaran sebagai insan yang amanah, profesional, dan senantiasa memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berkahilah para pemimpin kami dengan kesehatan, kebijaksanaan, dan kekuatan lahir batin, agar mampu mengemban amanah dengan adil dan penuh tanggung jawab. Jauhkanlah kami ya Allah dari perpecahan, kelemahan, dan sifat lalai yang dapat menghambat langkah kami menuju kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, jadikanlah peringatan Hari Bakti Postel ke-80 ini sebagai titik tolak semakin kokohnya tekad kami dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berdaulat dalam teknologi, serta sejahtera lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, selesai, bubarkan. Bubarkan.
Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, Komandan Upacara kembali ke tempat. Upacara telah dilaksanakan. Masing-masing pemimpin barisan kerjakan sesuai rencana. Laksanakan. Tamu undangan dan peserta upacara tetap di tempat. Persembahan dan atraksi paduan suara dari Telkom University diiringi oleh Nawala. Yang kedua, Nawala Marching Band Pos-in yang akan mengikuti kejuaraan nasional serta mohon dukungan dan doa dari semua peserta. Yang ketiga, tangga nada Hoir Pos Indonesia. Ya, kepada para paduan suara dari Telkom University, dipersilakan. Hadirin sekalian, Telkom University Choir terbentuk pada tanggal 21 Februari 2014 berbekal minat yang sama dalam bidang vokal dan musik dengan visi menjadi unit kegiatan mahasiswa yang unggul serta menjadi world class choir dan menjadi barometer perkembangan paduan suara mahasiswa di Bandung dan Indonesia. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada teknik vokal dan penampilan panggung, tetapi juga pengembangan soft skill seperti kerja sama tim, disiplin, manajemen waktu, kepemimpinan, dan kemampuan komunikasi yang membentuk karakter para anggotanya untuk menjadi individu yang lebih baik di masa depan.
Suara Telkom University. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Nawala Marching Band Pos In yang akan mengikuti kejuaraan nasional serta mohon dukungan dan doa dari semua peserta. Kasih aplaus buat Marching Band Pos In. Bapak Ibu sekalian, Marching Band Nawala Pos Indonesia hari ini berulang tahun yang ke-29 tahun akan menampilkan satu pertunjukan dengan tema Magician Life Journey. Pertunjukan ini menceritakan mengenai perjalanan hidup seorang magician yang jaya pada masanya, namun pada masa kejayaannya sang magician menjadi sombong
sehingga banyak orang yang tidak suka membuatnya terjatuh dan dikucilkan. Sang magician pun sadar dan mulai memperbaiki diri sehingga dapat menampilkan penampilan yang epik bersama teman-temannya. Pertunjukan ini akan dibawakan Marching Band Nawala Pos Indonesia pada kejuaraan nasional Hamengkubuwono Cup di Yogyakarta pada 10 Desember 2025. Selanjutnya, boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Marching Band Nawala Pos
Indonesia dan selamat ulang tahun yang ke-29. Dilanjutkan penampilan terakhir dari Tangga Nada Choir Pos Indonesia. Satu lagu terakhir. Cek Tangga Nada. Bapak Ibu sekalian, Tangga Nada Pos Indonesia Choir merupakan kelompok paduan suara yang terbentuk dari inisiatif dan semangat sendi para pegawai dan keluarga besar PT Pos Indonesia Persero. Pada tahun ini, Tangga Nada Pos Indonesia Choir memiliki kesempatan untuk mengikuti 5 tahun International Bandung Choral Festival 2025, ajang kompetisi paduan suara bergengsi yang akan diikuti oleh peserta dari seluruh dunia. Partisipasi ini menjadi momen penting dalam membawa nama baik PT Pos Indonesia Persero ke tingkat internasional melalui jalur budaya dan seni. Ya, mari beri aplaus untuk Pos Indonesia Choir. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Menteri dan Bapak Wamen beserta para pejabat tinggi madya dan pimpinan mitra Postel dan tamu para undangan untuk dapat foto bersama.
Cikgu. Oke, baik, selamat siang semuanya untuk Bapak Ibu terhormat dan untuk kakak-kakak saya di sini. Selamat siang semua untuk warga Bandung semua. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan, betapa hatiku bersedih